Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini izinkan saya Putri Humaira dengan NIM 41230012 berasal dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir semester 4. Kali ini saya akan membahas tentang konsep kiamat dalam Al-Quran, yakni mengenai pengertian bagaimana makna kiamat ini dalam Al-Quran dan juga penafsiran oleh ulama tentang beberapa dalil yang membahas tentang kiamat itu sendiri. Nah, pertama kita masuk ke bagian pengertian kiamat terlebih dahulu. Nah, kiamat itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni al-qiyamah. Nah, al-qiyamah ini merupakan bentuk masdar dari kata koma, yakumu, dan juga kiaman. Nah, dinamakan demikian karena pada hari kiamat itu datang peristiwa-peristiwa besar yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang tentunya waktunya itu tidak dapat kita ketahui selain Allah. Nah, salah satu di antara peristiwa tersebut ialah qiyam atau kebangkitan. Yang dimaksud dengan kebangkitan di sini yaitu kebangkitan dari manusia, kebangkitan mulai dari kematian untuk menghadap Allah sampai nanti hingga hari pembalasan. Nah, secara terminologi kiamat itu memiliki beberapa arti. Yang pertama itu binasa atau hancurnya alam semesta ini sebagai suatu pertanda berakhirnya kehidupan di dunia dan dimulainya kehidupan akhirat. Sementara makna kedua yaitu adapun ditiupkannya sangkakala sebagai permulaan hari kebangkitan, yang merupakan pengertiannya itu menurut syariat adalah waktu berakhirnya kehidupan dunia dan perhitungan amal. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yakni mengenai makna kiamat itu sendiri dalam Al-Quran. Nah, salah satu dalilnya yakni surat Al-Qiyamah ayat 6 sampai 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu ayyana yaumal qiyamah فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Nah, yang artinya yakni dan dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Apabila mata terbelalak atau ketakutan, bulan pun telah hilang cahayanya serta matahari dan bulan dikumpulkan. Nah, menurut pandangan ulama, salah satunya menurut Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa ayat ini menyingkap sikap orang-orang kafir yang meragukan hari kiamat itu sendiri. Nah, mereka bertanya dengan nada mengejek seperti, kapankah hari kiamat itu? Seolah-olah mereka meragukan perjanjian Allah yang telah ditulis dalam Al-Quran. Nah, yang pertama, maka apabila terbelalak itu maksudnya oleh Ibnu Katsir, pada hari kiamat itu manusia akan mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, kemudian hingga mata mereka tersebut terbelalak karena ketakutan melihat kejadian tersebut. Nah, makna yang kedua dari ayat 7 oleh Ibnu Katsir, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Nah, menurut beliau cahaya bulan akan lenyap dan pertanda datangnya kehancuran alam semesta itu akan dimulai dengan lenyapnya cahaya bulan tersebut. Nah, makna yang ketiga itu yakni dan matahari serta bulan dikumpulkan. Nah, makna arti ini menurut Ibnu Katsir ditafsirkan oleh beliau bahwa matahari dan bulan ini akan disatukan, kemudian cahayanya akan padam dan keduanya akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, mungkin cukup jelas ya teman-teman penafsiran oleh Ibnu Katsir ini tentang surat yang membahas tentang kiamat ini dalam salah satunya dalam surat Al-Qiyamah ayat 6 sampai 9 tersebut. Nah, perlu diingat lagi ayat yang membahas tentang kiamat ini atau tema-tema tema kiamat ini dalam surat Al-Quran itu dibahas
sebanyak 235 ayat dan dari 60 surat. Nah, salah satunya yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi teman-teman, untuk menghadapi kiamat tersebut kan kita tidak tahu kapan akan terjadinya kiamat tersebut. Jadi sebaiknya kita harus menyiapkan segala amal perbuatan, mengingat setiap apa yang akan dilakukan apakah itu salah atau benar gitu. Jadi itu yang dapat saya jelaskan mengenai tema tentang kiamat ini. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. Nah teman-teman, untuk pembahasan kedua saya akan mengambil tema mengenai takdir. Itu akan dibahas tentang definisi takdir, kemudian dan juga interpretasi ayat-ayat Al-Quran mengenai takdir ini, dan juga penafsiran oleh beberapa ulama tentang takdir itu sendiri. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke definisi takdir itu sendiri. Nah, secara bahasa, kata al-qadar berasal dari kata kerja yang berarti kekuasaan, ukuran sesuatu, dan juga penentuan serta kemuliaan. Nah, takdir ini dipercayai sebagai bagian dari iman yang harus kita yakini keberadaannya bagi setiap muslim. Nah, takdir yang dimaksud di sini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu atas segala sesuatu yang pasti akan terjadi sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Nah, sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian, salah satunya takdir menurut Abdul Muin yaitu terbuktinya semua kejadian dan makhluk di alam ini sehingga terwujud secara lengkap dengan sebab-sebab dan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh qada atau iradah serta ilmu Allah. Nah, interpretasi ayat-ayat Al-Quran mengenai takdir itu sendiri. Dalam Al-Quran, kata takdir dalam berbagai bentuk disebut sebanyak 133 kali. Nah, seperti kata qadir, qadiran, takdir, dan juga takdiran. Nah, salah satu ayatnya yaitu Quran surat Al-Mulk ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, menurut tafsir Al-Azhar, ayat pertama surat Al-Mulk ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya penguasa di alam semesta ini. Nah, kekuasaannya yang tidak terbatas dan mencakup segala hal, baik di langit maupun di bumi. Artinya semua yang terjadi di alam semesta ini berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Beliaulah yang berhak mengendalikan itu. Kemudian, nah, takdir ini juga terbagi menjadi dua, teman-teman. Yakni yang pertama ada takdir mubram dan juga takdir mu'allaq. Nah, takdir mubram itu sendiri memiliki arti yaitu ketentuan Allah yang sudah pasti terjadi. Nah, seperti kelahiran seseorang, kematian seseorang, dan juga hari kiamat. Nah, hal ini tidak dapat dihindari atau tidak dapat diubah. Nah, sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang bergantung pada usaha manusia tersebut, seperti doa, meskipun tetap berada dalam kehendak Allah, tetapi takdir mu'allaq ini bisa diubah sesuai usaha manusia, seperti berdoa dan oleh karena itu manusia itu wajib mempercayai ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Itu pembagian dari takdir tersebut, dan juga sudah dibahas tadi mengenai penafsiran oleh tafsir Al-Azhar. Nah, sekian dulu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tema ruh dan nafs, kemudian interpretasi ruh dan nafs ini dalam ayat-ayat Al-Quran, dan juga penafsiran oleh ulama tentang salah satu dalil yang membahas tentang ruh dan nafs ini.
Nah, kita masuk yang pertama ke pengertian ruh dan nafs ini. Nah, ruh ini memiliki dua makna. Yang pertama, ruh adalah fisik lembut seperti uap yang dibawa oleh aliran darah merah kehitaman yang berasal dari kalbu jasmani. Kemudian ruh mengalir. Kemudian makna kedua, yakni ruh adalah latifah yang berarti dapat mengetahui dan memahami diri manusia tersebut, sekaligus juga sebagai penentu keadaan jiwa bagi manusia tersebut. Nah, sedangkan nafs secara bahasa itu memiliki beberapa makna, yakni nafs berarti ruh, ain atau diri sendiri, al-zat atau diri sendiri. Nah, sedangkan menurut istilah nafs ini memiliki dua makna seperti ruh tadi. Nah, makna yang pertama adalah nafs adalah kekuatan hawa nafsu amarah syahwat yang terdapat dalam jiwa manusia yang merupakan sumber timbulnya akhlak baik ataupun tercela. Nah, kemudian nafs menurut makna kedua itu nafs adalah jiwa rohani yang bersifat latif, rohani dan rabbani. Pada pengertian yang kedua inilah yang merupakan hakikat manusia yang membedakannya dari hewan, nah, atau makhluk lain. Kemudian interpretasi ayat-ayat Al-Quran mengenai ruh dan nafsu ini, al-ruh dengan seluruh perubahan kata dari kata asalnya disebutkan sebanyak 53 kali dalam Al-Quran. Nah, sedangkan kata ruh sendiri disebutkan sebanyak 21 kali dalam Al-Quran. Nah, adapun kata nafs disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 140 ayat dalam bentuk jamak, yaitu nufus terdapat 2 ayat, dan bentuk jamak lainnya yaitu anfus terdapat 153 ayat. Berarti dalam Al-Quran kata nafs disebutkan sebanyak 295 kali dengan beberapa bentuk kata. Salah satunya dalil yang akan kita bahas, yakni tentang surat As-Sajdah ayat 9. Nah, dalil ini telah mencakup pembahasan tentang ruh dan juga nafs ini, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Nah, yang artinya itu kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh atau ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, ini adalah Quran Surat As-Sajdah ayat 9, yang mana menurut Ibnu Katsir menjelaskan pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan penciptaan manusia secara fisik, yaitu menciptakan manusia dengan tanah. Nah, pada ayat inilah Allah menjelaskan penyempurnaan penciptaan tersebut dengan meniupkan ruh yang diciptakannya ke dalam tubuh manusia. Nah, dari ruh inilah yang ditiupkan akan menjadi peran penting bagi kehidupan manusia, yang mana dia menjadikan manusia sebagai makhluk hidup, memiliki kesadaran, memiliki pendengaran dan juga penglihatan, dan kemampuan untuk berpikir, membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, mungkin sekian pembahasan 3 tema yang saya ambil dengan beberapa interpretasi dalam ayat Al-Quran dan serta penafsiran oleh beberapa ulama. Mungkin hanya sekian teman-teman, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.